Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian kitab Taqratus Sadidah yang disusun oleh Said Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita masih di pembahasan tentang sholat musafir. Dalam hal ini kita membahas tentang qashar. Ya. Dikatakan mas'alatun, yang sebelumnya sudah kita bahas tentang masalah qashar. Ayyuhuma afdal, al-qashru amil imtimam. Mana yang lebih afdal antara mengqashar salat ataukah tidak mengqashar salat? Dikatakan al-qashru afdalu fi arba'i halat. Qashar ini ya, qashar ini bisa dikatakan afdal di 4 keadaan. Yang pertama, idza balaghat masafatus safar thalatha marahil, atau sekitar 123 kilo kalau menurut kitab ini ya. Khurujan min khilaf man aujabahu kal Imam Abi Hanifah. Jadi Imam Abi Hanifah itu mewajibkan qashar kalau perjalanan jaraknya itu lebih dari 3 marhalah, maka diwajibkan untuk qashar. Maka itu afdalnya kita ketika memang perjalanan kita lebih dari sekitar 123 kilo atau 125 kilo, dianjurkan malah kita untuk qashar, afdal untuk qashar. Ya. Kemudian yang kedua, idza wujida fi nafsi karahiyatal qasri. Kalau ada rasa tidak suka sama qashar. Ada mungkin orang yang merasa bahwa, wah aku mampu kok 4. Ngapain 2? Saya sanggup 4 kok. Ini kalau kita kaji dari sudut pandang tasawuf, ini membahayakan. Takutnya nanti akan muncul ujub. Aku mampu loh 4. Padahal Allah ngasih keringanan 2. Tapi dia merasa bahwa saya sanggup kok. Nah ini kan takutnya nanti ke ujub nanti malahan. Takutnya ke ujub. Maka itu lebih afdal dia untuk jamak qashar malahan. Kemudian yang ketiga, idza syakka fi dalil jawazil qasri. Kalau dia ragu, boleh enggak sih qashar ini? Ragu tentang diperbolehkannya qashar, maka lebih afdal dia untuk qashar. Ya karena sudah jelaskan dalilnya. Dalilnya di Al-Qur'an ada, surat An-Nisa, di hadis ya banyak juga kan masalah qashar. Yang keempat, idza kana mimman yuqtada bihi bi hadratin nas. Orang yang panutan, seperti guru, seorang ulama yang menjadi panutan atau tokoh agama, itu supaya orang-orang itu paham tentang qashar, maka afdal untuk dia qashar. Supaya jamaahnya, misalkan ada guru yang dia bepergian ke satu kota dengan santri-santrinya, dan dia afdal qashar itu. Kalau memang diperbolehkan untuk qashar ya maksudnya, lebih afdal qashar karena ada santrinya, supaya tarbiyah untuk santrinya tentang masalah qashar atau jamaahnya. Itu tidak apa-apa, malah bagus. Kemudian wa fi ghairi dzalikal itmamu afdal, dan selain daripada yang 4 ini maka itmam memang lebih afdal. Tapi kalau ada salah satu dari 4 ini maka lebih afdal adalah qashar. Terutama kayak tadi ada karahiyah fi qashar ini. Ini yang karahiyah fi qashar ini kan termasuk orang tadi yang kita bahas bahwa dia sanggup untuk tidak qashar. Aku sanggup kok sholat lengkap. Nah, maka itu lebih afdal qashar. Kemudian syaratnya qashar sekarang. Syurutul qasri ahada asyar. Syarat qashar itu ada 11. Banyak syarat qashar. Yang pertama, antakuna shalah ruba'iyatan minal maktubat. Sholatnya 4 rakaat. Itu yang bisa diqashar cuman dhuhur, asar, isya. Yang bisa diqashar cuman itu. Dhuhur, asar, dan isya. Wahya dhuhur, asar, wa isya. Jadi selain daripada itu tidak bisa. Maghrib tidak bisa. Subuh tidak bisa juga, sudah 2 kan. Kemudian yang kedua, qasdu maudhi'in muayyanin walau bil jihah. Mempunyai tujuan yang ditentukan sudah. Jadi mempunyai tujuan yang sudah ditentukan, dia mau kemana. Walaupun cuman arahnya toh. Titiknya dia tidak tahu. Cuman misalkan Anda mau ke Jakarta. Jakartanya kemana? Tidak ditentukan, dia belum tahu. Tidak masalah. Nah, fala yaksuru, selain itu, fala yaksurul haim alladzi la ya'rif maqsadahu.
Kalau orang HM ini orang yang bingung mau kemana ya. Kayak orang minggat. Orang minggat atau seorang wanita, seorang istri yang diajak suaminya tanpa tahu kemana. Ini juga sama, tidak bisa qashar itu. Itu tidak bisa qashar juga sama. Kecuali suaminya ngasih tahu, atau tentara yang tidak tahu komandannya mau ngajak kemana. Pokoknya ada pertempuran atau apa, ada operasi apa, tapi tidak tahu kemana. Ya ini tidak bisa qashar. Karena tidak tahu arahnya kemana, tujuannya kemana, kan belum tahu. Kecuali ketika dia sudah mencapai jarak yang lebih dari 2 marhalah, baru dia bisa qashar. Tapi kalau selama perjalanan itu, karena dia tidak tahu tujuannya kemana, tidak qashar. Kemudian yang ketiga, ayyakuna safaruhu mubahan. Jadi safarnya safar mubah, bukan safar haram. Sudah kita bahas sebelumnya kan safar itu berapa macam hukum. Ai laisa ma'siyatin, bukan safar maksiat, fala yadurru idza kana safaru makruhan li'annahu la itsma' fihi. Kalau safar makruh seperti yang sudah kita bahas, safar makruh antara lain orang jualan kain kafan, dia melakukan musafir perjalanan ya supaya orang beli kan, dia nyari. Dia ngarepkan ketika masuk ke satu daerah atau desa atau wilayah, dia ngarep banyak orang sih mati. Muka-muka kasih mati. Kan mesti begitu kan? Ngarep-ngarepnya. Nah maka itu makruh, tapi tidak masalah. Orang melakukan safar yang makruh ini tetap boleh untuk qashar, karena bukan maksiat kan. Kemudian wa aqsamul asim min nahiyati jawazil qasri at-tarakhus thalatha. Nah, jenis-jenisnya maksiat di perjalanan itu dari masalah boleh atau tidaknya qashar itu ada 3 macam. Yang pertama asin bis safar. Asi bis safar. Apa itu asi bis safar? Wa huwal ladzi ansha'a safarahu min ajlil ma'siyah. Yang memang tujuannya maksiat. Mau kemana? Jakarta. Mau ngapain? Mau minum, mau judi. Sudah planningnya begitu, rencananya sudah demikian. Maka hukmuhu la yajuzu lahul qasru. Tidak boleh qashar sama sekali. Illa, kecuali idza taba, kalau dia tobat, wa baqiya min safari aktsar min marhalatain. Kecuali dia tobat dan jaraknya antara dia tobat dengan tujuan lebih dari 2 marhalah. Jadi tidak dihitung dari, misalkan Malang nih, rencana mau ke Jakarta ngapain? Mau judi. Sampai di dekat Jakarta, kurang, anggaplah di Cikampek situ mungkin sekitar 200 kiloan, tobat. Ya, tobat. Apakah boleh qashar ketika ke Jakarta? Dilihat dari Cikampek ke Jakarta berapa kilo? Lebih dari 2 marhalah? Boleh. Tapi kalau mendekati Jakarta, kurang, ya anggap 50 kilo kurang mendekati Jakarta, kemudian tobat, maka tidak boleh dia qashar walaupun dia dari Malang. Karena jarak dari tobatnya ke tujuan kurang dari 2 marhalah. Itu namanya asi bis safar. Orang yang memang niat untuk berangkat ke satu daerah, niatnya memang benar untuk maksiat. Kemudian yang kedua, asin fis safar. Tadi kan bi pakai ba. Ini fis safar. Yaitu wa huwal ladzi ansha'a safarahu fil mubah. Jadi dia tujuannya memang mau perjalanan itu, dia tujuannya tujuan mubah. Tujuan mau jalan-jalan, mau rekreasi, mau apa, mau bisnis mungkin. Walakinahu asa fi athnaihi. Tapi di tengah-tengah perjalanan dia maksiat. Tengah-tengah perjalanan. Hukmuhu yajuzu lahul qashar. Maka hukumnya boleh masih qashar. Karena permulaan dia berangkat itu tidak dalam keadaan maksiat. Ya, tengah-tengah baru dia maksiat. Kemudian yang ketiga asi bis safar fi safar. Apa? Wa huwal ladzi ansha'a safaruhu fi mubah. Dia memulai perjalanannya untuk keperluan yang mubah. Kemudian summa qalabahu wa ja'alahu lil ma'siyah fi athna'i safarihi. Kemudian berubah niat di tengah-tengah perjalanan. Tadinya dari Malang aku kepin bisnis ke Jakarta. Tengah-tengah mungkin dapat informasi apa gimana. Ono tempat maksiat baru dibuka di Jakarta nih. Bisa minum-minum misalkan. Khomer. Langsung berubah niatnya. Nah ini gimana hukumnya? Dikatakan hukumnya la yajuzu lahul qasru illa idza taba fayaqsuru sawa'un abqa min safari akthar min mahlatin am aqal. Maka dengan posisi seperti itu dia tidak boleh qashar.
Tidak boleh qashar sama sekali. Kemudian ya, kecuali dia tobat. Kalau dia tobat, baik jaraknya dari Jakarta itu masih jauh atau sudah dekat, kurang dari 2 marhalah dari Jakarta, tetap boleh qashar. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan memang mulai perjalanannya niatnya untuk maksiat. Kalau ini enggak, niat perjalanannya mulainya bukan untuk maksiat. Tengah-tengah berubah niat. Nah, kalau nomor 2 tadi, tengah-tengah perjalanan bermaksiat. Bukan niatnya, bermaksiatnya. Kemudian yang keempat, kaunus safar li gharadin sahih. Nah, ini kita membahas tentang yang tadi masalah maksiat di safar ada 3 macam, ini yang kita bahas. Kemudian yang keempat ini adalah syarat qashar. Yang keempat, insyaallah kita lanjut yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bin Allah fakana fi dinna nahdu sallallahu alaihi wasallam. Hadatna nabi al-Fatihah. Ta'ala ma ghayr maghdubi alaihim waladdallin. Amin.